Rian melirik jam di ponselnya. Pukul 23.05 WIB. Baterainya tinggal 40%. Dia mendesah pelan, lebih karena kesal pada dirinya sendiri yang lupa membawa power bank ketimbang pada perjalanan itu sendiri. Perjalanan Jakarta-Wonogiri ini selalu terasa 2 kali lebih lama jika baterai ponsel sekarat. Ini adalah bus malam Kencana Jaya. Rian memilih bus ini bukan karena kenyamanannya, jauh dari itu. Kursi beludru birunya sudah tipis di beberapa bagian, dan pendingin udara di atas kepalanya meneteskan air jika bus mengerem mendadak. Dia memilih bus ini karena satu alasan sederhana. Ini yang paling sesuai dengan kantong mahasiswa teknik sepertinya di akhir Desember 2019 itu. Murah dan selalu sampai tujuan. Setidaknya, biasanya selalu sampai. Di luar jendela, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit-langit malam. Rian membetulkan posisi duduknya. Di seberang lorong, seorang ibu, kita panggil saja Ibu Santi, terlihat gelisah memeluk bayinya yang terlelap dalam bedongan kain. Aneh, pikir Rian. Bayinya begitu tenang, tapi sang ibu tampak menahan takut. Matanya terus awas melirik ke jendela yang gelap, seolah ada sesuatu di luar sana yang sedang mengawasi Bali. Di depan, Pak Darmo menyalakan lampu hazard. Wiper mobil bekerja 2 kali lebih keras, tapi rasanya sia-sia. Jok, suara berat Pak Darmo terdengar memecah keheningan mesin. Iya Pak, si kondektur sigap maju ke depan. GPS-nya mati. Loh, kok bisa Pak? Tadi di rest area masih nyala. Mati, layarnya putih, kata Pak Darmo. Rian ikut menoleh. Penasaran, dia membuka aplikasi peta di ponselnya. 1 bar sinyal, lalu hilang, tidak ada jaringan. Pak Darmo tidak panik. Sopir veteran tidak pernah panik. Tapi Rian bisa melihat dari spion tengah kening Pak Darmo berkerut dalam. Beliau hanya merasa janggal. Jalan yang seharusnya lurus mulus ini kenapa terasa lebih banyak berbelok dan kenapa bus terasa lebih lambat padahal jarum speedometer tetap menunjuk angka 60. Kita di mana ini Pak? Tanya Joko pelan. Suaranya kini sedikit bergetar. Pak Darmo tidak menjawab. Matanya menyipit berusaha menembus dinding putih di depannya. Seharusnya kita sudah lewat Cirebon. Gumam Pak Darmo lebih pada dirinya sendiri. Tapi di luar sana, ini jelas bukan Cirebon. Tidak ada lampu kota, tidak ada siluet pabrik. Hanya ada kabut dan keheningan yang total. Bus Kencana Jaya dengan 40 penumpang yang sebagian besar terlelap terus melaju. Memasuki sesuatu yang tidak pernah ada di peta manapun. Nafas Rian mulai terasa berat. Pendingin udara di atasnya tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Satu jam telah berlalu sejak kabut menelan mereka. Rian melirik ponselnya lagi. Pukul 00.15. Masih tidak ada jaringan. Dia menyadari sesuatu yang janggal. Sesuatu yang seharusnya sudah dia sadari sejak tadi. Getaran bus. Perjalanan di tol antar kota, apalagi dengan bus kelas ekonomi seperti Kencana Jaya, seharusnya penuh guncangan. Jalan berlubang, sambungan jembatan, semua itu adalah musik pengantar tidur yang biasa bagi penumpang. Tapi getaran itu hilang. Jalan yang mereka lalui kini mulus, sangat mulus. Rasanya seperti bus ini melaju di atas lapisan karpet tebal, bukan aspal. Rian memberanikan diri menyingkap gorden di sampingnya. Kabut tebal tadi kini sedikit menipis. Namun, pemandangan di baliknya 1000 kali lebih membingungkan. Tidak ada pagar pembatas tol. Tidak ada hamparan sawah atau lampu-lampu rumah di kejauhan. Kiri dan kanan jalan hanyalah barisan pohon. Tinggi, rapat, dan hitam. Pohon-pohon karet. Rian menduga, berbaris rapi seperti prajurit yang mengawasi perjalanan mereka. Seolah-olah mereka tidak lagi di jalan tol, tapi di jalan perkebunan terpencil. Ini bukan tol, batin Rian. Logikanya, otaknya sebagai mahasiswa teknik berteriak. Dia menajamkan telinganya. Hening. Selain deru mesin bus, tidak ada suara lain.
Tidak ada suara klakson truk. Tidak ada deru mobil yang menyalip. Dalam 2 jam sejak meninggalkan rest area, tidak ada satupun kendaraan lain yang berpapasan dengan mereka. Seolah di seluruh dunia malam itu hanya ada bus Kencana Jaya, sendirian. Dan kemudian aroma itu datang. Awalnya samar, Rian mengira itu bau dari pengharum ruangan bus yang mulai rusak. Tapi aroma itu semakin kuat. Bau wangi. Wangi melati, sangat pekat. Disertai bau lain yang lebih tajam, kemenyan. Itu adalah aroma yang biasa dicium Rian saat acara tahlilan di kampungnya. Bau orang mati. Rian menelan ludah. Pendingin udara masih menyala, tapi Rian merasa gerah. Wangi itu menusuk hidung, membuat kepalanya pusing. Dia menoleh ke seberang. Ibu Santi, si ibu berbayi itu, kini menunduk dalam. Bibirnya komat kamit cepat. Rian bisa melihat jemarinya mencengkram erat pinggiran kursi. Bayi dalam dekapannya masih tertidur. Anehnya, Rian melihat ke sekeliling. Penumpang lain, semua tertidur. Bapak berkumis di depannya tertidur dengan mulut sedikit terbuka. 3 mahasiswa di bangku belakang tertidur bersandar satu sama lain. Tidur mereka terlalu pulas, terlalu diam, seolah serentak dibius oleh aroma melati yang memenuhi kabin. "Jok," Pak Darmo kembali bersuara dari depan. Kali ini suaranya tidak setenang tadi. Ada nada gentar di sana. "Iya Pak, suhu mesin. Lihat, merah semua." Sebelum Joko sempat menjawab, mesin itu terbatuk. Suara deru mesin yang konstan itu berganti menjadi raungan tersedak. Pak Darmo mencoba menginjak kopling, memainkan gas, tapi terlambat. Mesin itu batuk sekali lagi, lalu mati. Sss. Suara desis pendingin udara ikut mati. Lampu kabin meredup seketika, menyisakan 2 lampu darurat kekuningan yang remang-remang. Keheningan total menyergap mereka. Pekat, seperti kabut di luar. Di dalam keheningan itulah, Rian bisa mendengar Ibu Santi mulai merisak pelan. "Mogok, Pak?" tanya Joko, suaranya terdengar kering. "Mogok," jawab Pak Darmo. Hening lagi. "Saya cek mesinnya," kata Pak Darmo, memecah kebisuan. "Jok, kamu jaga pintu, jangan ada yang turun." "Saya ikut, Pak," Rian tiba-tiba berkata. Dia sendiri kaget dengan ucapannya. Tapi pikiran untuk diam di dalam kabin yang pengap oleh bau kemenyan, dikelilingi 30-an orang yang tertidur seperti mati, terasa jauh lebih menakutkan. Pak Darmo menatap Rian dari spion tengah, mengangguk sekali. Pintu hidrolis bus itu mendesis pelan, terbuka. Udara malam yang dingin dan basah langsung menyerbu masuk. Dan bersamanya, bau kemenyan dan melati itu semakin menyengat. Seolah sumbernya ada di luar. Pak Darmo turun lebih dulu, diikuti Rian. Joko berdiri di ambang pintu, menyalakan senter dari ponselnya. Mereka bukan di jalan tol. Mereka juga bukan di jalan perkebunan. Aspal mulus tadi kini berganti menjadi jalan tanah batu kapur yang becek. Di depan mereka, bus Kencana Jaya itu berhenti. Moncongnya hampir menyentuh sebuah gerbang. Itu bukan gerbang biasa. Itu adalah gapura desa kuno. Paduraksa, terbuat dari kayu jati solid yang hitam legam, penuh ukiran suluran-suluran yang tampak hidup dalam cahaya senter Joko. Di atas gapura tergantung sebuah pelang kayu yang sudah lapuk. Joko mengarahkan senternya ke pelang itu. Ada ukiran aksara Jawa kuno di atasnya, tapi di bawahnya ada tulisan Latin yang masih terbaca. Sindang kasih. Rian menggerogoh ponselnya. Tidak ada jaringan. "Pak," Rian berbisik, tenggorokannya tercekak. "Desa apa ini?" Pak Darmo tidak menjawab. Wajah tuanya basah dengan keringat dingin, bercampur rintih hujan. "Saya 20 tahun lewat rute ini, Nak Rian. Tidak pernah ada desa. Tidak pernah ada gapura. Tempat ini seharusnya tidak ada." Gapura itu diam, menunggu.
Keheningan di depan gapura Sindang Kasih itu lebih menusuk daripada dinginnya malam. Di dalam bus, beberapa penumpang pria mulai terbangun. Mungkin karena hilangnya deru mesin, atau karena bau kemenyan yang kini memenuhi kabin seperti asap tebal. "Ada apa ini? Mogok?" tanya seorang bapak-bapak berkemeja batik yang baru saja mengucek matanya. "Mogok, Pak. Di depan ada desa," jawab Joko, si kondektur. Suaranya berusaha terdengar tenang. "Desa? Desa apa tengah malam begini?" Desakan untuk mencari solusi mengalahkan rasa takut. Setelah berdebat beberapa menit, diputuskan beberapa pria akan masuk ke desa itu untuk mencari bantuan. Mungkin ada bengkel, atau setidaknya tempat berteduh yang layak. Rian, bapak berkemeja batik tadi, dan dua pemuda lain memberanikan diri. "Saya ikut." Sebuah suara lirih terdengar dari pintu bus. Ibu Santi. Dia sudah turun menggendong bayinya yang masih terlelap. Wajahnya pucat pasih. "Bu, di luar gerimis. Kasihan bayinya. Ibu di bus saja." Rian mencoba mencegah. Saya lebih takut di bus," desah Ibu Santi. Matanya menatap ke dalam kabin yang remang. Baunya terlalu kuat di dalam. Seperti ada yang duduk di kursi-kursi kosong itu. Rian merinding. Dia tidak membantah lagi. Berlima, Rian, bapak batik tadi, dan dua pemuda lain memberanikan diri melangkah melewati gapura kayu hitam itu. Joko dan Pak Darmo memutuskan tinggal untuk menjaga bus dan penumpang lain. Jalanan di dalam desa terbuat dari batu-batu bulat yang tertata rapi. Di kiri dan kanan, rumah-rumah panggung dari kayu berdiri dengan anggun. Tidak ada listrik, hanya obor-obor bambu yang menancap di setiap pekarangan. Apinya menari-nari pelan, memancarkan cahaya oranye yang hangat. Anehnya, desa ini terasa hidup. Sangat hidup untuk ukuran jam 12:30 malam. Warga mulai keluar dari rumah-rumah mereka. Bukan dengan tatapan curiga, tapi dengan senyum. Senyum yang sama di setiap wajah. Mereka semua memakai pakaian yang sama. Pria-pria memakai baju lurik hitam dengan ikat kepala. Para wanita memakai kebaya kutu baru berwarna kusam. Mereka berdiri di depan pagar rumah mereka, tersenyum ramah. "Selamat datang, Tuan. Monggo," sapa seorang kakek tua yang tiba-tiba sudah berdiri di depan rombongan Rian. Rombongan kecil itu terkejut. Kakek itu muncul begitu saja. "Maaf, Mbah," Rian memberanikan diri. "Bus kami mogok di depan. Apa di sini ada bengkel atau telepon?" Kakek itu tersenyum lagi. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong seperti dua kelereng hitam yang tidak memantulkan cahaya obor. "Tidak ada bengkel di sini, Nak." Suaranya lembut tapi berdesir aneh. "Tapi Tuan dan Nyonya sekalian adalah tamu. Mari. Kepala desa sudah menunggu di balai desa. Kalian kedinginan kan?" Rian dan yang lain saling pandang. Di satu sisi ini aneh, di sisi lain mereka memang kedinginan dan buntu. Tanpa menunggu jawaban, kakek itu berbalik dan berjalan. Mau tidak mau rombongan Rian mengikutinya. Anehnya, warga desa yang lain hanya diam tersenyum di pekarangan, tidak ikut campur, hanya mengantar mereka dengan tatapan mata kosong yang sama. Balai desa itu besar. Sebuah pendopo terbuka di tengah desa. Di sana sudah berkumpul lebih banyak warga. Seorang pria parubaya yang tampak berwibawa, kepala desa itu, duduk di kursi utama.
tamu jauh-jauh datang," kata kepala desa itu. Suaranya berat dan bersahabat. "Silakan duduk. Kebetulan kami sedang ada suguhan." Para wanita desa dengan sigap menyajikan cangkir-cangkir kaleng berisi teh panas dan piring-piring seng berisi singkong rebus yang masih mengepul. Aroma teh itu wangi. Aroma singkong itu gurih. Bapak berkemeja batik dan dua pemuda tadi tanpa curiga langsung mengambil suguhan itu. Lega karena mendapatkan sambutan hangat. "Silahkan, Nak." Kepala desa itu menatap Rian. Rian baru saja akan mengambil cangkir tehnya ketika sebuah pekikan melengking memecah malam. "Jangan!" Itu suara Ibu Santi. Dia berdiri gemetar di tepi pendopo menunjuk ke arah suguhan itu dengan tangan yang bergetar hebat. "Ada apa, Bu?" Rian kaget. Mata Ibu Santi terbelalak ngeri. Air matanya bercucuran. "Itu bukan teh. Itu darah kental dan singkong itu potongan jari-jari manusia." Ibu Santi terisak. Itu potongan jari-jari manusia." Seketika suasana di pendopo itu mati. Rian menatap cangkirnya. Itu teh tawar panas. Dia menatap piring di depannya. Itu singkong rebus, kuning, empuk. Ibu tenang dulu. Ibu salah lihat," kata bapak berkemeja batik yang cangkirnya sudah separuh kosong. "Tidak!" Ibu Santi menjerit lagi. Dan karena jeritan Ibu Santi, Rian akhirnya menyadarinya. Semua warga desa yang ada di pendopo itu, kepala desa, kakek tadi, para wanita yang menyajikan minum, semua diam. Mereka masih tersenyum. Mereka tidak berkedip. Sejak tadi, tidak satupun dari mereka yang berkedip. Udara di balai desa tiba-tiba terasa dingin. Obor-obor di luar seolah berhenti bergoyang. Keheningan yang pecah oleh jeritan Ibu Santi terasa lebih berat dari keheningan sebelumnya. Semua mata di pendopo itu, mata Rian, mata Bapak Batik, mata dua pemuda lainnya, tertuju pada Ibu Santi, dan mata-mata warga desa yang masih diam, masih tersenyum, masih tidak berkedip. "Bu, Ibu stres ya?" Bapak Batik itu tertawa. Tawa yang terdengar gugup tapi tulus. "Ini teh, Bu, enak, anget, Ibu pasti lelah." Bapak itu untuk meyakinkan mengangkat cangkir kalengnya dan meminumnya lagi. "Tuh kan, teh." Dua pemuda lainnya mengangguk. Mereka juga sudah menghabiskan singkong rebus di piring mereka. Rian menatap piring di depannya. Teh tawar, singkong rebus. Rian menatap Ibu Santi. Wajah wanita itu adalah topeng ketakutan murni. Air matanya mengalir deras, bibirnya bergetar hebat. Logika Rian berkata, Ibu Santi sedang histeris, trauma. Tapi instingnya berteriak untuk percaya pada wanita itu. "Coba, Nak Rian, dihangatkan badannya," kata kepala desa. Suaranya masih ramah. Rian tidak bergerak. Dan saat itulah Bapak Batik itu yang tadi tertawa, tiba-tiba berhenti. Dia tidak berhenti tertawa. Dia berhenti bergerak. Tangannya yang memegang cangkir kaleng terhenti di udara. Matanya yang tadi menatap Rian, kini menatap lurus ke depan. Senyumnya masih di sana. Kaku, beku. "Pak?" Rian menyentuh bahu Bapak Batik itu. Tubuh Bapak itu dingin, kaku seperti kayu. Matanya tetap terbuka, tetap tersenyum. Di sampingnya, dua pemuda yang tadi lahap memakan singkong juga sama.
Mereka membeku dalam posisi terakhir mereka. Satu sedang menggaruk leher, satu lagi hendak mengambil singkong. Keduanya tersenyum. Mata mereka terbuka, tapi tidak ada kehidupan di sana. Sudah, suara kepala desa itu kini terdengar berbeda. Tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Suara itu datar, tanpa emosi. Seperti suara batu yang digosokkan ke batu lain. Mereka sudah menerima suguhan kita. Rian mundur selangkah, jantungnya terasa seperti diremas. Apa maksud Anda? Tanya Rian bergetar. Kepala desa itu berdiri. Warga desa yang lain, yang tadinya hanya berdiri di pinggir pendopo, kini melangkah maju perlahan, membentuk lingkaran. Kalian adalah tamu yang diberkati. Kalian datang di malam yang tepat. Kalian boleh menetap. Menetap? Selamanya, kata kepala desa itu. Senyumnya kini terlihat mengerikan di wajahnya yang pucat. Menjadi bagian dari sindang kasih, seperti mereka. Dia menunjuk 3 penumpang yang telah beku. Kami harus pergi. Bus itu tidak akan kemana-mana, potong kepala desa. Kalian sudah sampai di tujuan akhir. Di bawah cahaya obor, akhirnya Rian melihatnya. Wajah-wajah warga itu. Kulit mereka pucat seperti kapur. Di beberapa bagian, kulit itu tampak mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang gelap di baliknya. Senyum mereka tidak pernah pudar karena bibir mereka telah kaku di posisi itu. Ini bukan desa, ini kuburan. Kita harus lari. Rian menarik lengan Ibu Santi. Lari! Ibu Santi yang seolah baru sadar dari terornya, memeluk bayinya erat dan berlari membabi buta. Rian dan Ibu Santi melompat dari pendopo, mendarat di tanah becek. Kejar mereka, perintah kepala desa itu dengan nada datar. Warga itu tidak berlari. Mereka hanya melangkah. Tapi langkah mereka cepat dan ganjil. Setiap kali Rian berbelok di antara rumah-rumah panggung, seorang warga itu sudah berdiri di sana, tersenyum, menghalangi jalan. Lewat sini! Rian menarik Ibu Santi ke lorong sempit di antara 2 rumah. Samar-samar dari arah balai desa, terdengar suara. Dung! Suara gong, berat, dalam, dan menggetarkan tanah. Gongnya sudah dibunyikan. Kita tidak bisa keluar. Kita harus bisa. Mereka akhirnya melihatnya. Gapura kayu hitam itu. Pintu keluar. Dan di bawah gapura, bus Kencana Jaya terparkir. Lampu hazardnya masih berkedip-kedip lemah. Di samping bus, Pak Darmo dan Joko sedang panik. Mereka rupanya nekat turun lagi untuk mencoba memperbaiki mesin saat mendengar suara gong. Pak, masuk bus! Nyalakan busnya! Rian berteriak sekuat tenaga. Pak Darmo menoleh. Wajah mereka pucat melihat Rian dan Ibu Santi berlarian dikejar kerumunan warga Sindang Kasih. Ratusan. Mereka keluar dari semua rumah, semua lorong, bergerak dalam diam. Semua tersenyum. Astaga, Joko panik mencoba membuka pintu hidrolik bus, tapi macet. Pak Darmo! Rian berteriak lagi, hanya beberapa meter dari bus. Pak Darmo, sang sopir veteran, menatap Rian. Lalu dia menatap kerumunan di belakang Rian. Dia tahu mereka tidak punya waktu. Dia mengambil keputusan sepersekian detik. Tangkap! Pak Darmo melempar kunci bus ke arah Rian. Rian dengan refleks seorang mahasiswa berhasil menangkapnya. Kamu bisa bawa busnya? Teriak Pak Darmo. Bisa, cepat naik Pak. Tidak sempat. Pak Darmo mendorong Joko ke arah Rian. Kalian masuk, lewat pintu supir. Jaga penumpangnya. Pak, jangan! Teriak Joko. Tapi Pak Darmo sudah berbalik. Menghadap kerumunan itu. Aku sopir bus ini, dan kalian tidak akan mengambil penumpang saya. Pak Darmo berlari, bukan ke arah bus, tapi ke arah kerumunan itu. Menjadi perisai,
Mengalihkan perhatian mereka memberi Rian dan Joko waktu beberapa detik yang krusial. Rian sudah di pintu sopir. Tangannya gemetar memasukkan kunci. Jantung Rian berdentum lebih keras dari suara gong di belakangnya. "Bu, cepat!" Rian berhasil memutar kunci. Lampu di dashboard bus menyala, berkedip-kedip, lalu stabil. Sebuah keajaiban. Joko, si kondektur, sudah berada di pintu sopir, berusaha menarik Ibu Santi naik. Wanita itu gemetar hebat, kesulitan mengangkat kakinya. Di belakang mereka, hanya beberapa meter jauhnya, Pak Darmo telah lenyap ditelan kerumunan. Jeritan terakhirnya tertelan oleh suara gamelan samar yang kini mulai terdengar. "Joko, cepat!" Rian berteriak dari balik kemudi. "Sebentar nak Rian, ibunya..." Terlambat. Tangan-tangan pucat itu sudah sampai. Tangan-tangan itu tidak mencakar. Mereka memegang, erat, dingin, dan kuat. Satu tangan memegang pergelangan kaki Joko. "Nak Rian, jalan!" Joko berteriak, suaranya pecah. Dia tidak mencoba menyelamatkan dirinya. Dengan sisa tenaga yang dia punya, dia mendorong Ibu Santi dengan keras. Ibu Santi terlempar masuk ke dalam kabin sempit di samping kursi sopir, jatuh menimpa tuas persneling. Joko ditarik ke belakang. Rian melihatnya dari spion. Wajah Joko yang ketakutan, ditarik oleh puluhan warga yang tersenyum. "Joko!" Tapi Rian tahu, tidak ada waktu. Dia menginjak pedal gas. Mesin bus Kencana Jaya yang tadi mati total meraung marah. Rian tidak peduli persneling, dia hanya menginjak gas, membanting setir. Bus itu melompat ke depan. "Tutup mata, Bu!" teriak Rian. Brak! Bus itu menghantam gapura kayu hitam Sindang Kasih. Kayu-kayu jati kuno itu hancur berantakan seperti ranting kering. Sesaat, segalanya menjadi putih. Bukan putih kabut, tapi putih yang menyilaukan. Rian menginjak rem sekuat tenaga. Bus itu berhenti dengan decitan ban yang memekakkan telinga. Hening. Bau kemenyan dan melati hilang. Suara gamelan hilang. Yang terdengar kini adalah suara klakson truk di kejauhan. Rian membuka matanya. Dia gemetar hebat. Di luar jendela depan bukan lagi desa gaib, bukan lagi hutan karet. Di luar adalah jalan tol Cipali, terang benderang. Matahari pagi bersinar menembus sisa-sisa gerimis. Rian melihat ke spion. Tidak ada kerumunan warga. Di belakangnya hanyalah aspal basah dan pagar pembatas tol yang kokoh. "Kita selamat," bisik Rian. Dia menoleh ke samping. Ibu Santi masih di sana, pingsan di lantai bus, tapi masih memeluk erat bayinya. Bayi itu akhirnya menangis kencang. Suara tangisan itu adalah suara paling normal yang Rian dengar malam itu. Rian mencoba berdiri, kakinya lemas seperti jeli. Dia menoleh ke belakang, ke kabin penumpang. Dan di sanalah kengerian terakhir menunggunya. 38 kursi penumpang. 38-8-nya kosong. Tidak ada bapak berkumis, tidak ada mahasiswa di kursi belakang. Hanya ada tas-tas yang tertinggal, selimut-selimut yang teronggok, gelas-gelas air mineral yang setengah kosong. 38 penumpang. Pak Darmo, Joko, hilang, lenyap. Seolah mereka semua hanyalah bagian dari mimpi buruk. Kisah bus Kencana Jaya yang ditemukan di kilometer 90 Tol Cipali menjadi viral di akhir tahun 2018. Patroli PJR menemukan bus itu terparkir di bahu jalan. Anehnya, bagian depan bus hancur seolah baru menabrak sesuatu yang sangat keras. Tapi tidak ada bekas tabrakan lain di jalan tol itu. Mereka hanya menemukan Rian, seorang mahasiswa, yang duduk syok di kursi sopir, dan Ibu Santi yang menangis histeris memeluk bayinya. Rian menceritakan semuanya, tentang kabut, tentang bau kemenyan, tentang desa Sindang Kasih, tentang suguhan teh darah dan singkong jari. Tidak ada yang percaya. Dia dianggap berhalusinasi. Polisi mengira ini adalah kasus perampokan di jalan, di mana 40 orang diculik,
Tapi bagaimana bisa satu bus diculik di tengah jalan tol, menyisakan 2 orang? Kisah itu menjadi thread di X atau dulu Twitter dan headline berita, "Misteri hilangnya 40 penumpang Kencana Jaya." Penyelidikan menemui jalan buntu. Tidak ada desa bernama Sindang Kasih di peta manapun di Jawa Barat. Tapi ada 2 hal ganjil yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh logika. Pertama, rekaman CCTV di rest area kilometer 90. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan Rian, Ibu Santi, Pak Darmo, Joko, dan 38 penumpang lainnya naik ke bus Maam itu. Total 42 jiwa, termasuk si bayi. Yang kedua, jejak di dalam bus. Saat tim forensik memeriksa bus itu, mereka menemukan sesuatu yang aneh di lantai bus. Dekat pintu, lumpur merah pekat yang tidak sesuai dengan jenis tanah di area tol Cipali. Rian tidak pernah naik bus malam lagi. Dia menyelesaikan kuliahnya. Tapi dia tidak pernah sama lagi. Bagi orang-orang, itu adalah urban legend. Cerita horor pengantar tidur. Tapi bagi Rian, itu nyata. Dan sampai hari ini, bertahun-tahun kemudian, setiap kali dia tidak sengaja mencium bau melati di malam hari, dia akan berhenti, memastikan tidak ada warga yang tersenyum di dekatnya, memastikan dia masih berada di dunia yang benar.